Makasih Bang Iman. Dari tadi saya sebenarnya menikmati diskusi ini tentang konteks hukum ya, tentang ada yang meninggal tadi, kemudian soal sandera menyandra, soal berdagang pengaruh dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah tentu saja agenda penegakan hukum ini kan tidak betul-betul serius sekarang ini karena memang residu lama kan yang masih dipertahankan. Tidak serius karena residu lama. Ya, dari 3 cabang kekuasaan kita kan semuanya residu lama, kejaksaannya, kepolisiannya, KPK-nya, bahkan KPK-nya made in Jokowi gitu. Makanya ketika kasusnya yang amplopnya Menteri Semak Belukar stop, ya kan? Menteri Semak Belukar. Apa tuh? Bayangan lagi. Menteri bayangan Menteri bayangan lagi. Menteri Semak Belukar stop, ya kan? Private jet stop, ya kan? Apa? Private jet dulu kan pernah dengar kan? Oke. Stop. Terus ada kemudian Blok Medan, ya kan? Ya di Morowali stop. Terus ada lagi yang kepala dinas di Provinsi Sumatera Utara stop. Jadi kalau berharap KPK ya terlalu jauh banget kita berharap KPK. Oh, Anda nggak setuju kasus begini-gini. ini dilempar ke Paling KPK? ngurus yang amplop aja nggak bisa langsung kolaps ini. Jadi ini mensrea jelas. Bagaimana barang ini kata Bang Iwan, barang udah 2 sebulan udah dibalikin, habis itu pidananya selesai hilang karena dibalikin aja. Mungkin juga statement presiden juga harus diralat itu Bang Wan. Uang dibalikin, pidana harus tetap jalan. Ya nggak bisa nggak itu karena mensrea jelas, niat jahat jelas, ya kan? Itu 1 bulan atau 2 bulan baru dibalikin kan setelah bunyi barangnya itu kan. Jadi sebenarnya memang Presiden Prabowo memang nggak ada pilihan sih, harus kalau saya melihat Machiavellian itu pemikirannya 2 saja. Pemimpin itu harus 2, dicintai dan ditakuti. Nah, kalau dia selalu dihujat oleh masyarakatnya, dihina oleh masyarakatnya, dimaki terus oleh rakyat, maka kekuasaannya akan tergerus. Dia akan bermasalah, dia akan menyimpan masalah dalam kekuasaannya. Maka Presiden Prabowo hari ini bagaimana sentimen publik itu mencintai dia kembali. Itu harus dipantik dengan penegakan hukum yang lebih intensitasnya terukur, empirik objektif. Apa adanya. Apa yang ada itu yang dilaporkan. Bukan intersubjektif yang tidak diada-adakan, mengada-ngada gitu. Itu salah satu cara untuk memulihkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust building. Karena penegakan hukum itu adalah kunci menjaga kekuasaan Presiden Prabowo. Itu adalah sentimen penting penegakan hukum itu. Saya nggak tahu survei terakhir itu bagaimana penilaian publik terhadap penegakan hukum di era Presiden Prabowo. Kemudian kita juga berharap yang lain juga perampasan aset ini bagaimana nanti apakah betul serius atau tidak. Karena memang koruptor itu katanya kan nggak takut di penjara tapi takut dimiskinkan. Nah ini akan kita lihat nanti episode selanjutnya. Apakah ini serius? Kalau serius berarti ini sejarah pertama presiden di Indonesia yang serius untuk menjadikan undang-undang ini betul-betul memiskinkan para pelaku korupsi gitu. Karena para pelaku korupsi hari ini yang jadi problem kan adalah penegak hukumnya yang melakukan korupsi kan, yang menjadinya sumber ketauladanan harusnya. Saya dari awal sebenarnya senang itu ketika rampasan perang itu dipamerkan oleh kejaksaan. Saya sangat happy banget itu melihat rampasan perang dari PKH, dari ini ratusan duit ditumpuk ya. Itu saya happy sekali, senang gitu. Tapi ternyata baru kita tahu, oh begini juga. Dan ini ternyata yang dibilang Mas Yudi ya, bukan saya, ini baru koordinator ini. Bukan otak intelektualnya ini. Makanya hanya nggak bisa pakai rompi orange, nggak bisa pakai rompi pink, nggak bisa diborgol. Karena ini nanti kepala suku yang akan kena, dampaknya mungkin berat ini. Kepala suku yang kena. Ya, ini saya ingat statementnya Abdullah Hemahua. Kalau dia saya undang, dia kan nggak mau minum ya, dia jaga betul integritas. Kalau kita ngundang Abdullah Hemahua itu penasihat KPK dulu itu, kalau kita ngundang narasumber ngasih air pun nggak boleh dia minum. Kalau dia ngantar narasumber, mobilnya harus mobil dia kan, nggak boleh kita antar juga. Dia bilang ya, pemberantasan korupsi itu kenapa sulit di Indonesia? Karena kecanggihannya untuk mengikat linkage gitu, elit-elit penentu di Republik ini gitu. Jadi ketika itu diikat, dia diambil, dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Yang paling gampang itu pemberantasan korupsi, dia diambil beres dengan dirinya sendiri.
Ini bunyi barang ini nanti gitu. Dan efeknya itu tadi berat lagi gitu. Sehingga memang pemberantasan korupsi akhirnya deadlock, selesai, tutup buku. Karena apa? Ketika ini diambil nggak selesai dengan dirinya. Dia akan bunyi lagi. Dan itu bisa orang-orang penting di Republik ini. Ya kalau sekelas ketua umum partai, sekjen partai masih kecil, mungkin di atas itu lagi. Yang ke bawah gitu, keseret. Makanya nggak bisa pakai baju, nggak bisa diborgol. Itu asumsi saya orang awam ini. Masyarakat awam yang 88% ini, yang masih bodoh ini. 88%. Oh gitu. Masyarakat kita masih awam. Masih gampang kena politik pencitraan. Ya. Apa namanya, berenang-berenang di laut langsung naik elektabilitas kan. Kemudian sering ketemu masyarakat dengan masyarakat awam kita, dia tidak pakai baju anti peluru kan. Jadi apapun yang ditembakkan di media, serangan udara, dia langsung efek ke otaknya langsung. Jadi ketika dia melihat atraksi hukum seperti ini, dia juga bingung nih, kacau juga nih. Jadi melihat pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi itu yang saya pikir menjadi problem. Tapi yang kedua adalah Presiden Prabowo sebenarnya bagus ini sebenarnya. Jadi yang bisa membuka aib pemberantasan korupsi bukan mahasiswa ini, bukan kita ini. Jadi kalau mereka berantem sesama mereka, itu akan bunyi. Betul. Jadi yang memberantas korupsi itu kita nggak ngerti. Jangankan kita memberantas korupsi, kita melaporkan masalah ayam aja repot. Ditindaklanjuti masalah ayam, ya kan? Bagaimana kita membuka yang namanya brankas tadi kan, bunker tadi. Itu kalau mereka berantem, jadi sebenarnya jangan-jangan Presiden Prabowo membiarkan berantem dulu. Supaya saling membuka nih minggu ini bunker yang dibuka, besok brankas, besok mana lagi mau dicari nih. Saling kawal aja, yang ini kawal polisi, yang ini kawal kejaksaan, yang besok kawal KPK. Ya biar mereka berantem supaya aibnya buka semua. Karena kalau kita, dugaan saya, rasa-rasanya sulit gitu. Karena kita saling membuka gitu ya. Iya, karena kita nggak punya kapasitas untuk ke situ gitu. Jadi atau Presiden Prabowo memang memberikan ruang. Sebenarnya Presiden Prabowo ini bagus. Kenapa? Beliau tidak punya intensitas, jadi membiarkan ruang ini untuk kebuka semuanya. Jadi kita apresiasi Presiden Prabowo di situ. Jadi beliau tidak memberikan tidak menghalangi, membiarkan ruang ini kebuka semua gitu. Jadi saya melihat justru Presiden Prabowo memberikan ruang untuk itu. Nah, cuma sentimen pemberantasan korupsi yang jadi terganggu, itu persoalannya, citranya dalam penegakan hukum. Saya kan bagaimana kemudian kita penegakan hukum tanpa pandang bulu, itu setuju ya, tanpa pandang bulu, siapapun dia, siapapun orangnya ya harus ditegakkan hukum. Tapi faktanya kan nggak begitu. Begitu kita bicara kemarin Kementerian Semak Belukar, nggak bisa begitu. Made in Jokowi, itu fakta gitu. Karena mensrea jelas, orang dari amplot, nggak masuk penjara, ya kan? Kalau saya udah masuk itu. Ya. Walaupun dikembalikan. Jadi ini intensitas hukum kita ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ini, jangan bicara berangkas, bang amplot aja nggak bisa kita bereskan. Jangan bicara yang besar-besar gitu kan. Ini amplot aja nggak bisa kita bereskan. Kuncinya di gini ya. Ini yang kecil-kecil aja, jangan kan kita bicara bunker, ini amplot aja nggak bisa. Ini problem kita hari ini, pemberantasan korupsi kita. Jadi memang sangat sayang, sangat sedih kita gitu. Tapi itulah ya, kita lihat aja lah. Karena kenapa saya bilang made in Jokowi? Karena komisioner yang dibentuk itu adalah panselnya Pak Jokowi di akhir masa kepengurusan, betul nggak? Karena satu presiden hanya ada satu pansel. Mestinya KPK kemarin panselnya adalah panselnya Presiden Prabowo. Diserahkan ke Presiden Prabowo untuk membentuk pansel, memilih komisioner. Itu baru KPK made in Prabowo, baru pemberantasan korupsi gas, ya kan? Selesai itu semua. Oke, gas itu, ya kan? Tapi ini kan, bayangkan bang, bagaimana intensitas kita membaca. Pansel yang dibentuk di akhir masa kepengurusannya, yang hanya boleh satu presiden, satu pansel untuk milih komisioner. Tapi dipaksa di akhir masa di masa jabatannya, dia bentuk pansel. Terpilihlah pansel komisioner versi made in Jokowi sekarang gitu. Sehingga konflik kepentingan berat ketika dengan Menteri Semak Belukar, kayak barang ini.
Itu faktanya. Ya kan ini Semak Belukar kan ada di Malaysia juga. Nah, karena di Malaysia namanya Kementerian Semak Belukar. Ya, kalau di sini nggak tahu apa nama kementeriannya. Yang penting kita kan nggak sebut nama, ya kan? Supaya aman kita, Pak Firman. Ya. Kalau nggak saya nanti bingung jalur kemana pulang ini kan. Nah, jadi menteri di Malaysia maksud saya. Urusan amplop. 10 hari itu. Hah? Di tangan Menteri Semak Yuk, Belukar. 10 hari kan? Bagaimana mungkin 10 hari nggak ada menserianya? Cuma saya aneh. Yang ngomong satu kubu padahal gitu. Ya itu Tapi makanya karena nuraninya beliau bicara. Saya